Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Anam dengan NPM 160103020035 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudulkan Sistem Informasi Inventory menggunakan metode Economic Order Quantity pada sumber logam. Penelitian ini dibimbing oleh dosen pembimbing pertama ialah Bapak Ahmad Bagus Setiawan dan dosen pembimbing kedua ialah Bapak Juli Sulaksono. Pendahuluan. Kebutuhan infrastruktur selalu meningkat, membuat banyak orang yang terus melakukan pembangunan konstruksi. Pembangunan konstruksi yang dilakukan yaitu rumah, hotel, gudang-gudang perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Kebanyakan para kontraktor menggunakan bahan utama besi dalam melakukan pembangunan, baik untuk rangka bangunan maupun perlengkapan. Karena selain ekonomis, besi juga mempunyai jangka waktu masa penggunaan yang lebih lama dibandingkan dengan kayu. Lama-kelamaan kayu semakin jarang digunakan karena perkebunan dan hutan yang ada di daerah ataupun kota semakin menipis. Pembangunan infrastruktur yang terus berkembang ini haruslah selalu diiringi dengan adanya persediaan bahan besi untuk terus bisa menjalankan pembangunan konstruksi. Para penyedia bahan besi harus bisa mengendalikan persediaan barang dengan baik dan ekonomis, agar semua permintaan terpenuhi tanpa adanya gangguan kehabisan barang di gudang. Untuk itu, manajemen perusahaan harus mampu mengoperasikan persediaan barang sebagaimana mestinya, terutama pada pengendalian persediaan, karena pengendalian persediaan tingkat bagi perusahaan sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan menggunakan metode EOQ, maka persediaan yang ada di gudang tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, sehingga aktivitas perusahaan tidak akan terganggu karenanya. Salah satu masalah dalam menentukan analisa EOQ adalah kesulitan untuk menentukan titik pemesanan kembali. Perlu diingat bahwa titik pemesanan kembali diperlukan untuk mencegah terjadinya kehabisan atau kekurangan stok selama antara melakukan pemesanan dan penerimaan pesanan tersebut. Identifikasi masalah. Yang pertama ialah berapa jumlah pipa optimal yang dibutuhkan oleh sumber logam. Berapa besar total biaya persediaan barang dagang. Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali atau reorder point. Batasan masalah. Yang pertama, memonitoring barang masuk ataupun barang yang keluar, pendapatan barang dan laporan persediaan barang-barang. Yang ketiga, metode persediaan yang digunakan dengan metode Economic Order Quantity. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem aplikasi pengelolaan persediaan barang menggunakan teknologi komputer sehingga pengelolaannya menjadi efisien dan efektif. Yang kedua, apa saja faktor yang diperlukan atau diperhatikan dalam implementasi teknologi komputer pada pengelolaan persediaan barang. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan waktu pemesanan kembali. Tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem aplikasi pengelolaan persediaan barang menggunakan teknologi komputer sehingga pengelolaannya menjadi efisien dan efektif. Yang kedua, faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi teknologi komputer pada pengelolaan persediaan barang. Yang ketiga, menentukan waktu pemesanan kembali. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, sumber data primer. Yang kedua, metode analisa data. Yang ketiga, metode perancangan sistem. Yang keempat, metode pembangunan sistem. Jadwal penelitian. Yang pertama, studi literatur dilakukan selama 4 minggu pada bulan pertama. Yang kedua, pengumpulan data
dilakukan minggu ke-1 sampai minggu ke-2 pada bulan ke-1. Pengelolaan data minggu ke-3 sampai minggu ke-4 pada bulan pertama. Yang keempat, perancangan database dilakukan minggu pertama sampai minggu ke-2 pada bulan ke-2. Yang kelima, implementasi desain dilakukan minggu ke-3 sampai minggu ke-4 pada bulan ke-2. Yang keenam, implementasi kode program dilakukan minggu ke-1 bulan ke-3 sampai minggu ke-3 bulan ke-5. Ketujuh, uji coba dilakukan minggu ke-4 bulan ke-5 sampai minggu ke-1 bulan ke-6. Debugging dilakukan minggu pertama sampai minggu ke-3 di bulan ke-6. Yang ke-9, laporan minggu ke-3 bulan pertama sampai minggu ke-4 bulan ke-6. Tinjauan pustaka. Penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sepi Ayu Rahmawati Lutfi Syahrul dan Muhammad Nur Faiz 2020 dengan judul Perancangan Sistem Pengendalian Persediaan Barang menggunakan metode EOKI dan ROP berbasis web. Menentukan kuantitas dan jumlah persediaan yang dapat meminimumkan biaya dan dapat mempermudah toko dalam hal pengendalian persediaan barang agar lebih efisien dan optimal. Yang kedua, Hermawan AB 2016 dengan judul Sistem Perancangan Persediaan Barang menggunakan metode EOKI dan ROP pada aksesoris komputer di Anugerah Jaya Komputer. Menentukan kuantitas persediaan pemesanan dengan metode EOKI lebih efisien. Persediaan yang optimal dan penghematan biaya total persediaan dapat diperoleh dengan metode EOKI sehingga toko dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Pengertian EOKI atau Economic Order Quantity adalah suatu metode pengendalian persediaan dengan memperhatikan jumlah pemesanan yang ekonomis. Secara lebih simpel, metode EOKI bertujuan supaya suplai persediaan barang pada suatu bidang usaha bisa sesuai dengan jumlah pemesanan. Metode EOKI dapat diterapkan apabila 1. Permintaan produk selalu konsisten atau tetap. Yang kedua, harus per unit produk selalu konstan. Harga harus sih. Pengertian Economy Order Quantity atau EOQUI adalah suatu metode pengendalian persediaan dengan memperhatikan jumlah pemesanan yang ekonomis. Secara lebih simpel, metode EOQUI bertujuan supaya suplai persediaan barang pada suatu bidang usaha bisa sesuai dengan jumlah pesanan. Metode EOQUI bisa diterapkan apabila permintaan barang produk selalu konsisten atau tetap, harga per unit produk selalu konstan atau tetap, biaya simpan per unit per tahun adalah konstan atau tetap, biaya pemesanan per pesanan selalu konstan atau tetap, lead time atau pemesanan barang selalu konstan ataupun tetap. Tidak terjadi pemesanan kembali yang disebabkan karena kekurangan pengiriman barang. Model proses atau use case diagram. Di sini admin dapat login, menginputkan barang, stok barang, rekap data barang, logout, dan dapat mencetak laporan stok barang, laporan rekap data barang untuk diserahkan ke pimpinan atau pemilik perusahaan. Selanjutnya ialah kelas diagram. Di sini user memiliki prioritas user name dan password.
barang dan barang masuk maupun barang keluar. Desain antarmuka atau login. Di sini pengguna terlebih dahulu memasukkan username ataupun password untuk dapat melakukan login. Setelah berhasil melakukan login, maka pengguna akan ditampilkan desain antarmuka. Yang pertama ialah menu login. Di sini pengguna harus melakukan login terlebih dahulu atau memasukkan username dan password untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. Setelah berhasil melakukan login, akan tampil menu dashboard. Selanjutnya, setelah berhasil melakukan login, menu dashboard, kemudian memilih inputkan barang. Menginputkan barang, kode barang, nama barang, satuan, stok akhir, harga penggunaan tahunan, safety stock, maupun nomor NAK. Berikutnya ialah barang masuk. Barang masuk di sini hanya kode barang, jumlah barang, dan tanggal barang masuk. Rules: biaya pemesanan, biaya penyimpanan atau dan lead time. Barang keluar. Di sini pengguna menginputkan kode barang, jumlah barang, dan tanggal barang keluar. Bulan Januari amplas meteran sebesar 14, bulan Februari 9, Maret 10, April 8, Mei 13, Juni sebesar 16, Juli 11, Agustus 14, September 7, Oktober 12, November 10, Desember 8, dengan jumlah 132 dan rata-rata sebesar 11. Kuantitas pemesanan amplas meteran, kuantitas pemesanan 11, frekuensi 12, dengan total pesanan 132. Biaya penyimpanan. Di sini biaya penyimpanan meliputi pemeliharaan dan kebersihan listrik dengan jumlah 132.000. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan tiap kali pesan ialah sebesar 300.000. Biaya penyimpanan per satuan bahan baku. Amplas meteran 528.000 dibagi dengan 132 sama dengan 4.000. Total biaya persediaan yang digunakan metode perusahaan. Amplas meteran sebesar 132 dibagi dengan 11 dikali dengan 25.000 ditambah 11 dibagi dengan 2 kemudian dikali 300.000 dengan hasil 1.950.000. Metode EOQ atau pembelian efisien. Jimas tak bileni malah awakmu ngomong, astaga. Metode EOQ atau pembelian yang efisien. Amplas meteran akar 2 dikali dengan 132 dikali dengan 300.000 dibagi dengan 528.000 sama dengan 12,24. Frekuensi pemesanan metode EOQ ialah amplas meteran 132 dibagi dengan
12,24 sama dengan 10,8. Safety stock amplas meteran 16 dikurang 12 kemudian dikali dengan 2 sama dengan 10. Titik pemesanan kembali amplas meteran 0,45 dikali dengan 2 ditambah 10 sama dengan 10,9. Total biaya persediaan menurut metode EOKI 132 dibagi dengan 12,24 dikali dengan 25.000 ditambah 12,24 dibagi dengan 2 dikali 4.000 sama dengan 2696 32 3. Kesimpulan, menggunakan metode EOKI atau Economic Order Quantity, penulis mendapatkan hasil yang efisien, waktu pengoptimal biaya penyimpanan, serta pemesanan. Yang kedua, penulis berharap untuk bisa mengembangkan sistem tersebut untuk memaksimalkan proses perhitungan yang lain. Saran yang pertama, diharapkan kedepannya dapat dikembangkan dengan menambahkan penggajian karyawan dan manajemen keuangan. Yang kedua, pengelolaan data yang baik dan benar akan memberikan informasi dan laporan yang baik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.